Pemirsa, untuk memberikan efek jera kepada para pengedar narkoba, Kepala BNN Budi Waseso menyiapkan strategi baru. Bukan sekedar pengasingan penjara bagi para pengedar yang telah mendapatkan vonis mati akan dikelilingi sungai berisi buaya. Konsep ini telah disampaikan Budi Waseso kepada Menkumham Yasona Lauli. Menurut Budi Waseso, para terpidana harus benar-benar terlepas dari jaringan komunikasi. Apalagi sering peredaran narkoba dikendalikan dari dalam lapas. Selain sungai berisi buaya, Kepala BNN juga merekomendasikan pulau terluar yang tidak berpenghuni. Tempat dia isolasi itu dibikin area sungai buatan. Jadi dia nggak bisa apa, kalau dia ke situ di seberang jembatan, setelah itu ditarik jembatan, ya kan? Di situ hanya ada buaya-buayanya, ya kan? Sehingga kalau dia nyebrang, berusaha melarikan diri, dieksekusi sama buaya. Secara hukum kan buaya nggak bisa diperiksa. Baik, Pak Slamet, seberapa serius rencana ini membuat penjara yang terasing kemudian dikelilingi sungai yang ada buaya-buayanya? Beliau ini energinya kuat, semangatnya kuat, komitmennya juga sangat kuat. Kadang-kadang kayak ide Pak, kayak begitu kan membuat orang takut. Tapi yang jelas prinsip menurut beliau, antara pengedar itu harus benar-benar steril, harus benar-benar tidak bisa diasingkan, tidak bisa dihubungi oleh orang lain kecuali sesuai dengan ketentuan misalnya keluarganya atau sedang meninggal atau apa. Dia harus benar-benar terisolir dari dunia luar. Itu harapan beliau supaya tidak mengintervensi pengguna, tidak mengintervensi petugas, tidak mengintervensi masyarakat. Oke, niatnya sama, tapi soal ada buaya, sungai pulau terluar itu realisasinya seperti apa nantinya? Ini benar-benar sebuah wacana aja atau akan ini gagasan beliau bahwa diibaratkan bahwa karena beliau punya komitmen tinggi dan sangat karena menganggap bahwa bandar ini adalah melanggar hak asasi manusia terhadap korban-korban yang sehari 33 orang meninggal dunia. Saking gemesnya terhadap para bandar, diibaratkan kalau perlu itu di pinggir tahanan itu ada sungai, kemudian diberikan buaya, nanti kalau dia melarikan diri akan dicaplok buaya. Buayanya itu kalau perlu nggak usah dikasih makan menurut beliau. Ini karena imajinasi beliau bahwa bandar ini benar-benar jahat terhadap bangsa dan negara ini, gitu loh, sampai seperti itu. Kalau mau kabur mendingan digigit buaya. Ya itu. Seperti itu. Karena komitmen beliau yang energinya tinggi seperti ini, gitu loh. Saya melihat beliau berapi-api kalau bagaimana bandar itu harus strict, harus terisolir, harus benar-benar tidak boleh orang lain berhubungan dengan dia. Sampai seperti itu beliau semangatnya terhadap. Niatannya seperti itu, rencananya ada, wacananya. Dari DPR kira-kira ada? Luar biasa. Nanti kan kita akan mendengar langsung dari Pak Buas ya, kalau memang nanti rapat dengar pendapat dengan BNN. Ya sebagai sebuah gagasan saya pikir sesuatu yang kita apresiasi. Ya tapi tentu saja nanti kita lihat realitasnya seperti apa, ya kan? Sebab kalau kemudian aparat atau mentalitas aparat yang mengelola lapas atau yang menjaga lapas itu belum dibenahi, mau di luar dunia mereka pun, jadi buaya-buaya lainnya kayaknya. mau di luar dunia, mau di terluar pun dan lain sebagainya tidak jaminan. Sebab mentalitas aparatnya sebenarnya harus diperbaiki, ya kan? Memutuskan mereka dari segala lini atau komunikasi dan sebagainya. Kalau kemudian mentalitas aparatnya, integritas aparatnya itu belum kita jamin, maka kami tidak begitu yakin karena ini pengalaman ya, pengalaman kami mengunjungi banyak lapas dan rutan terkait dengan penyalahgunaan kewenangan di banyak lembaga pemasyarakatan begitu loh. Pak Asar, Anda juga sering mengumumkan bahwa buatlah lapas di pulau terluar gitu. Saya beberapa bulan lalu pernah bicara dengan Afi ya soal itu ya. Begini, saya bicara agak realistis. Begini, hasil penanganan BNN maupun Polri 70% ya peredaran gelap narkoba di luar dikendalikan oleh para napi yang sudah divonis mati. Yang sudah formasinya nggak banyak, 100 orang. Ada 100 orang taruh di satu pulau, nggak apa-apa itu. Ya yang jaga ya polisi, angkatan laut. Itu 100 orang itu saja, itu semangat sama dengan Pak Buas nih. Pak Buas punya itu yang lain. Tapi saya sejak awal itu harus diisolir karena dia harus bebas komunikasi dan betul-betul terisolir. Tidak bisa berhubungan dengan siapapun, apalagi dengan alat-alat komunikasi. Karena ini yang membuat mereka menjalankan role-nya sebagai pengendali itu, ya alat-alat komunikasi. Dan kalau 100 orang ini masuk saja ke sana, coba lihat nanti peredaran di luar akan drop, akan turun drastis. Ya. Saya bisa menjamin itu karena kalau betul-betul bahwa 70% dari peredaran di luar dikendalikan oleh para napi yang sudah
vonis mati. Dan yang sudah vonis mati pun belum inkrah, yang sudah inkrah pun belum didor-dor juga. Belum eksekusi. Ada pesan juga dari masyarakat. Freddy Budiman itu nomor 1 lah nanti. Rankingnya nomor 1 kalau mau di tahap berikutnya. Sekarang dia belum ini kan. Tidak tahu dia pun kalau ada tahap ketiga belum tentu dia masuk. Nah, pesan dari masyarakat Freddy Budiman nomor 1 kalau mau di. Ini bagaimana mensinkronkan dua semangat ini? Satu membangun lapas terluar untuk para bandar narkoba, tapi satu sisi ada semangat juga yang lainnya adalah memberikan grasi kepada para napi pecandu yang masuk lapas. Kalau pecandu itu rehabilitasi. Rehabilitasi kami setuju. Tapi para pengguna yang tadi pengguna yang kemudian naik kelas itu saya kira terlalu bedanya gimana sih Pak antara pecandu yang udah naik kelas sama pecandu yang benar? Kan susah sekali. Apakah tes sebuah asesmen itu bisa menghasilkan? Karena kesulitan ini kita jangan gampang-gampang memberikan gerasi, dan ini suatu yang tidak populer lah ya, gerasi, dan tidak populer buat yang mengajukan juga, dan tidak populer buat kepala negara yang sudah sudah komit bahwa tidak akan memberikan gerasi kepada narapidana narkoba. Kalau ini tetap diteruskan, Anda melihat bahwa ini punya efek bumerang berarti untuk Presiden? Saya berikan contoh Corby waktu itu. Mungkin bukan salah beliau, mungkin yang mengajukan ke atas beliau tanda tangan. Akhirnya beliau sudah saya ambil alih. Saya masih ingat Pak SBY bilang saya ambil alih. Saya ambil alih itu dengan Pak Ano kita, wah ini berarti bukan salah dia itu ya. Ini jangan sampai terjadi lagi. Dan saya kira saya sama Bapak ini juga dulu bicara di sini. Saya pikir memang nanti kami akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Kemenkumham dan BNN soal keinginan seperti ini ya. Akhirnya kita tentu sependapat. Semua kegiatan yang bertujuan mulia, apalagi untuk kemudian memberantas narkoba, kita sependapat. Tapi tentu saja rencananya ini harus realistis, terutama anggarannya ya. Sebab kita selalu punya kemauan yang kuat, tapi ketika berbenturan dengan anggaran kita menyerah. Sebab saya melihat negara ini sepertinya kurang begitu serius ya. Di satu sisi Presiden mengatakan negara ini darurat narkoba, tapi ya perangkat-perangkatnya, orang bawahannya itu tidak merespon kadang-kadang apa yang oleh Presiden Jokowi. Nah seharusnya kan keuangan itu merespon bagaimana mengalokasikan anggaran untuk BNN ya, kemudian untuk yang lain-lainnya. Anda melihat ini wacana ini respon yang salah? Saya pikir ini tidak sesuatu, ini menurut saya bukan yang salah, tapi barangkali belum tepat ya, belum tepat kalau kemudian kita melihat situasi dan kondisi Indonesia hari ini ya, karena begini, masyarakat kan kadang-kadang melihat di satu sisi Presiden mengatakan darurat narkoba, di sisi lain kok ada keinginan untuk memberikan gerasi. Masyarakat kan nggak mau tahu kalau itu 2 tahun, 4 tahun kemudian tidak sesuai dengan KUHAP dan lain sebagainya. Yang masyarakat lihat itu adalah gerasinya. Yang diberikan. Nah makanya mengkomunikasikan ini saya pikir harus hati-hati. Kalau boleh saya tadi menyampaikan bagaimana Pak Budi Waseso mengunjungi lapas Gunung Sindur, masuk ke orang-orang, melihat ada colokan listrik. Beliau sampai ke arah situ, semangatnya bagaimana bandar itu terisolir. Pak, ini tidak boleh ada colokan listrik di dalam sini. Para mana maksudnya? Di dalam sel itu Pak. Tidak boleh ada di sini, kan masih kosong itu. Tidak boleh. Ini harus copot. Karena ini membahayakan bagi para napi. Yang kedua, dia akan menggunakan ini colokan untuk HP, dia bilang gitu. Sampai seperti itu, bagaimana beliau komitmen terhadap para bandar terisolir luar biasa. Ini balik lagi kemudian komentarnya ke 1.400 yang rencananya akan diberikan gerasi. Apa akan kemudian asesmen ini akan dilanjutkan? Seberapa dekat dengan realitas pemberian gerasi ini ke 1.400 orang yang di pertama ini? Iya, rehabilitasi gerasi ini berhubungan dengan program negara rehabilitasi. Bisakah ini ditunda Pak, soal gerasi ini? Sekarang sedang berlangsung, sedang dalam proses sekarang ini. Saat ini sedang berlangsung. Jadi tinggal menunggu waktu eksekusi aja dari 1.400 ini mana yang terfilter untuk mendapatkan gerasi? Iya, iya, saya kira. Jadi tidak ada hal yang bisa dilakukan dari DPR maupun masyarakat? Masih bisa. Artinya ini kan menyangkut dengan anggaran. Pergeseran anggaran itu kan harus diberitahukan ke DPR. Ya, rencana ini kan harus diberitahu kepada DPR, sehingga kemudian DPR nanti akan bisa menilai, memberikan dukungan kepada pemerintah kalau memang semua skema ya dan simulasi yang diberikan oleh pemerintah saya yakin itu kita lihat sesuatu yang positif. Gitu loh. Oke, katanya yakin mendukung, kita lihatlah. Positif ini. Iya, kita tentu positif, tapi harus realistis, ya. Ini tidak realistis Anda lihat? Enggak, maksudnya kan kita belum dengar. Belum dengar. Kita mau dengar dulu. Ya, kita akan berarti tunggu bagaimana respon dari Komisi 3 ya. Dan harus ada keterus terangan dari pemerintah, ya. Kejujuran. Ada apa di balik gerasi ini semuanya? Begitu. Saya yakin mendukung, Pak. Ada yakin mendukung. Kita lihat nanti bagaimana pertemuan berikutnya antara Kemenkumham, BNN dan juga Komisi 3. Terima kasih banyak atas waktunya Bapak-bapak di Prime Time News. Oke. Kita akan lanjutkan pemirsa, praktis saat lagi dengan